Halo semuanya, balik lagi nih di channel YouTube Catatan Idola. Channel yang memberikan solusi di setiap masalah kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, kembali lagi di warahmatullahi. channel YouTube Catatan Idola, channel yang memberikan sebuah pengalaman yang tentunya akan menginspirasi kalian semua. Oke, kita kedatangan sebuah narasumber seseorang yang akan berbagi kisah pengalamannya terkait dirinya dari masa kecil hingga masa remaja dia. Oke, kita kedatangan seorang narasumber, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yoyo Bratista Putra. Ya, asal saya dari Bali. Saya lahir 24 Juli 2003. Berarti sekarang Yoyo ya panggilannya ya? Iya, Umurnya udah 18. 18 tahun. Oke. Yoyo ini dulunya saat umur 12 tahun ya, pernah menikah di usia dini. Wah, itu kenapa sih Yoyo bisa terjadi pernikahan usia dini? Pergaulan sih semua. Pergaulan. Bisa nggak dibagiin kisah-kisah pengalamannya agar teman-teman kita yang nonton di sana bisa terinspirasi atau mungkin yang sudah terjadi di mereka dan bisa bangkit dan survive. Gimana sih awal si Yoyo ini bisa bisa terjebak nih di dalam sebuah pernikahan dini? Gimana sih, bisa nggak diceritain, dibagikan? Semua sih dari pergaulan lagi sih semua ya. Ya yang gimana ya, pergaulan mungkin dulu nggak seperti sekarang. Mungkin sih kalau dibalikan lagi, sekarang mungkin banyak yang bilang pergaulan sekarang lebih keras daripada pergaulan yang dulu. Kalau menurut gua pribadi ya, itu lebih keras yang dulu sih. Soalnya ya kalau yang dulu terutama nih kayak pernikahan dini itu memang pure banyak banget daripada yang sekarang. Mungkin kalau yang sekarang nikah di umur 15, 16 itu udah normal. Terus di bawah itu lagi nikah. Pokoknya nikah di bawah umur kalau bagi sekarang, bagi pribadi gua sekarang dikategorikan udah normal. Kalau di zaman gua dulu enggak. Kenapa gua bilang enggak? Ya pandangan-pandangan masyarakat sih semuanya. Pandangan masyarakat tentang ya apa sih kok nikah terlalu muda gini, apalagi kok nikah masih bocil-bocil nikah kan, nikah masih bocil-bocil kayak gini. Ya yang orang tua itu, yang masyarakat yang berbicara gitu tuh nggak ngerasain gimana rasanya jadi kita kan. Betul. Kita yang awalnya cuman so fine sih, bahasa itu kayak ya masa muda ya, kita anak-anak muda zaman dulu kan main-main layangan, anak-anak kecil main layangan, main kelereng. Main layangan ya seusia 12 tahun. Mm-mm. Tapi sudah mengemban amanah sebuah pernikahan, tentunya sulit ya. Nah, itu gimana sih saat memutuskan untuk menikah? Pasti dari orang sekitar, terutama orang tua, kakak ataupun adik ataupun keluarga pasti tentunya menolak, atau mereka ya udah terserah kamu saja. Itu gimana sih Ya gitu pertamanya, atau pernah terjadi penolakan dari keluarga gitu? Kalau penolakan dari keluarga sih jelas ada, cuma beberapa. Tapi kalau itu bahasa itu cuma sepupu ya, aduh keluarga sepupu. Cuman kalau keluarga kandung, ya kalau mau nikah ya sok nikah, kalau enggak ya udah gak apa-apa, gitu. Soalnya di gua pribadi, gua sejak kecil, gua memang udah kerja, jadi ya gua bukannya untuk gimana kan, gua mikirnya ya udahlah, mungkin kalau memang gua pengen nikah ya udah gua nikah. Gua nggak ada mikir nanti ntar gini-gini, gua nggak ada mikir ke sono. Awalnya gua nggak mikir. Soalnya kenapa sih gua nggak mikir kayak gitu ya, namanya masih kecil kan. Iya, betul. Gua mikir kayak gitu namanya masih kecil. Terus sudah almarhum istri pertama gua meninggal kan karena tragedi kecelakaan itu. Ya gue baru mikir, oh ternyata gini gue mikir ya kan. Terus gue kejebak lagi memang di pergaulan yang jatuhnya gue alamin dulu lagi gitu kan. Oke, jadi gimana sih Yoyo saat itu? Tadi kan ada sebuah penolakan ya dari orang tua. Kenapa kamu memutuskan untuk menikah? Kenapa kamu tidak memutuskan untuk kamu belajar supaya dari pengalaman tadi pergaulan bebas yang kamu sebutkan, kamu bisa untuk survive ke depan? Kenapa kamu memilih untuk menikahi seorang perempuan di usia yang semuda itu? Karena sudah terjadi sih sebenarnya. Terjadi yang seperti apa ini? Mungkin penonton di rumah ambigu, gimana ya? Ya mungkin ya kalian semua yang bagian nonton ini mungkin udah paham lah maksud gue apaan kan. Kalian semua udah paham maksud gue apaan ya. Mungkin speaking begitu doang sih bahasanya. Karena sudah terjadi. Terjadi jadi harus menikah. Iya. Ya? Oke. Berarti saat pernikahan pertama istri tadi meninggal ya? Iya.
meninggal, lalu survive untuk bangun, menikah lagi, lalu pernikahan yang kedua gagal lagi, lalu menikah lagi, terpisah, lalu gagal lagi. Berarti totalnya pernikahannya 4 masuk yang ini. 4. Oh, ini udah terakhir ya? Udah terakhir. Oke. Doain ya terakhir. Doain ya terakhir. Semoga ini adalah sebuah pernikahan yang terakhir untuk seorang Yoyo. Oke. Ini kita terkait membicarakan pernikahan usia dini. Tentunya kita saat menikah, pasti Yoyo saat menikah akan membutuhkan seorang kebutuhan istri. Nah, itu gimana tuh? Pasti juga sudah ada anak ya? Iya. Nah, itu gimana sih? Umur 12 tahun, kalau saya dulu... Umur 9 tahun. Umur 9 tahun maksudnya? Umur 9 tahun, kan dari 2012. Oke, umur 9 tahun pemirsa. Sudah melaksanakan sebuah pernikahan. Itu saya masih main kelereng. Masih main kelereng. Mungkin kalau saya keluar dari rumah, itu saya sudah nangis kalau sudah ditinggal sama orang tua. Ini umur 9 tahun sudah bisa survive, menikah. Aduh, ini sungguh-sungguh sangat-sangat membuat ini ya. Jadi gimana tuh? Mau ngasih makan? Kerja serabutan. Oke, serabutan. Contohnya? Bantu-bantu tetangga, bantu-bantu orang sekitar, terus bantu ya bahasa itu kayak ada tetangga nih minta tolong benerin genteng, atau ada yang bahasa itu kayak bangunan gitu kan butuh kenek gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan yang menarik yang mau saya ajukan nih sama Yoyo. Saat untuk memutuskan menikah nih sama si istri kan pasti punya orang tua nih. Minta sama orang tua itu gimana? Apalagi saat itu seorang istrinya sebelum menikah sudah mengandung duluan. Nah, itu gimana? Pasti orang tua di usia istri, mohon maaf, usia istri kemarin berapa tahun? Kalau Yoyo 9 dari tahun, 12 tahun si istri, dan Yoyo 9 tahun. Nah, itu gimana tuh? Bilang sama orang tuanya bahwa mau menikahi anaknya. Minta gitu. Ya udah ngomong. Apakah ada penolakan dari orang tuanya? Penolakan sih wajar, ada penolakan. Cuman kalau ya namanya kita laki, berusaha, apalagi memang jatuhnya tuh pemikiran sebocil itu, iya, betul. Mustahil bagi banyak orang berkata bisa sedewasa yang gua lakuin dulu. Cuman nggak tahu kenapa gua udah mikir kayak gitu, gua lebas-lebusin aja udah. Oke. Yoyo, aku punya sebuah pertanyaan nih yang muncul di pikiran aku. Ini kan kamu menikah di usia sangat dibilang usia anak-anak lah ya, 9 tahun. Terus pasti teman-teman pasti inginnya bermain, apalagi anak seumuran itu kan pasti inginnya bermain nih. Nah, terus tuh pasti kamu akan dapat bullying. Pernah nggak sih saat kamu melakukan sebuah pernikahan di usia yang sangat sekecil itu? Maksudnya bullying? Bully mungkin dalam artian mereka mengejudge kamu. Bullying. Ya, itu kan menjudge sehingga kamunya drop gitu. Pernah. Itu gimana kamu mengatasi mereka? Kalau masalah menanggapin ya, kalau nanggapin. tanggapan gua pribadi nanggapin orang-orang yang kayak gitu, ya gua diemin. Memang sempet sih, memang dulu sempat drop karena memang dibullying kayak gitu. Kenapa sih kok bocil-bocil kayak gini udah nikah, bocil-bocil kayak gini bahasa orang gitu kan. Mungkin orang bilang, mungkin teman-teman di lingkungan kamu, ini anak jahat, nggak benar. Iya, betul. Tidak usah main sama dia gitu. Pernah juga sampai mereka bicara sampai seperti itu dengan kamu? Pernah. Jadi gimana tanggapan kamu? Cuma kalau diam aja? Diem. Tidak Cuma melawan? Diem. Enggak melawan. Sempat satu kali melawan, cuman ya pokoknya kejadian yang memang udah betul di luar nalar gua pribadi sih. Kalau gua bilang ya memang mungkin karena terkontrol emosi juga kan. Terkontrol emosi, gua ngelawan ya baku hantam. Baku hantamnya pun kalau dikategorikan bukannya sepantaran gua atau sepantaran umur remaja, orang tua. Jadi umur berapa? Orang tua. Ya orang tua. Kalau nggak salah sih umur kuliah 30-40. Kawan kamu umurnya lebih tua
Enggak, bukan, itu bukan teman sih, jatuhnya tetangga kan. Tetangga Oh, dulu gitu. tetangga pun juga sempat Mm-mm. menolak yang kamu sedemikian rupa sampai seperti itu. Iya. Oke. Jadi waktu kamu saat sudah menikah, itu istri dibawa kemana? Ke Ya. rumah orang tua kamu kah atau rumah orang tua Ke rumah dia? orang tua sih. Orang tua kamu. Ke rumah orang tua. Cuman kan kalau orang tua kan tinggalnya kan di Bali. Dulu kan gua pribadi ada rumah juga di Jawa kan. Jadi tinggalnya ya berdua di Jawa dulu. Jadi selama pernikahan itu berarti sampai istri kamu, mohon maaf ya, yang meninggal itu sampai berapa tahun tuh menjalani rumah tangga yang pertama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Anak gua umur 1 tahun. Satu berarti ya anaknya ya. Iya. Sampai saat ini anaknya kamu udah 6 tahun. 6 tahun. Oke, ini sungguh-sungguh sangat 2012, umur 9 tahun udah menikah. Itu adalah usia ya yang aku bilang tadi, aku masih main kelereng. Masih tidak tahu apa-apa mungkin di dunia luar, dan kamu bisa survive dari usia sekecil itu, terus tuh bisa menafkahin istri kamu, anak kamu. Oke. Apa sih yang membuat kamu kayak oke, udahlah, ini kayaknya pernah nggak sih berpikir kenapa sih Tuhan aku diberikan masalah yang sedikit, bukan masalah ya, kayak hidup yang serumit ini. Pernah. Terus tuh mungkin kalau mungkin bahasa kamunya mungkin kayak oke, ini kayak hidup gue udah hancur banget nih. Pernah nggak sih ngerasain Pernah. kayak gitu? Pernah Pernah marah nggak sih kalau gua pernah depresi. Udah berapa kali gua mau hampir bunuh diri. oke, terus itu bisa nggak jadi bunuh dirinya gimana? Ya mungkin Tuhan masih sayang sama gua. Itu berpikirnya gimana tuh bisa nggak bunuh diri? Kan bisanya Gua kejadian dulu beberapa kali gua udah ngelakuin nyoba gantung diri, gua gantung diri, itu gua nggak serius, mati. gantung diri. Sumpah demi Tuhan, men. Berapa kali udah Udah- gantung diri? Nggak terhitung. udah nggak kehitung lagi sih, Oke. memang udah nggak kehitung lagi sih. Dari tangan gua beset-besetin, Oke. terus dari percobaan memang gua gantung diri, gua nembakin badan gua pakai apa? senpi, Oke. tapi nggak mati. Oke. Tapi nggak Berarti mati. Tuhan masih ingin mau melihat perubahan kamu mungkin ke depan ya. Dari percobaan bunuh diri yang gagal. Iya. Itu sih ya, semua kan kalau ngomong-ngomong masalah hancur atau gimana ya di umur sekecil itu yang udah gua rasain gimana rasanya jadi orang dewasa, ya jelas pasti ada yang namanya depresi gitu kan. Mustahil yang namanya anak di usia segitu udah main-main sama teman-temannya kan, main layangan, main kelereng, ya terus sholat di masjid, Iya, gangguin betul. orang sholat di Iya, masjid. betul. Nah, gua sendiri nggak ada sama sekali ngerasain begitu. Gua nggak ada sama sekali ngerasain yang seperti itu. Gua nggak ada. Yang gua rasain cuman gua nyari duit, pulang abis gua pulang nyari duit, gua pulang ke rumah. Besoknya gua sekolah, nyari duit lagi pulang sekolah. Habis nyari duit lepas pulang sekolah balik ke rumah gitu terus memang keseharian gua kan. Oh, berarti saat kamu melakukan pernikahan itu putus sekolah atau tetap lanjut sekolah? Lanjut sekolah. Tetap lanjut sekolah. Lalu gimana tuh? Guru-guru di sekolahan tahukah kamu menikah saat usia seperti itu atau gimana? Gua yang dari SD nggak tahu, SMP yang baru tahu guru-guru. Waktu pas gua mau daftar sekolah mereka tahu, soalnya kan lepas SMP gua udah lepas kakak dari orang tua. Soalnya waktu pas SD kan memang masih lekat kakak dengan orang tua kan. Sudah tuh waktu pas gua masuk ke SMP baru ya gitu. Oke, gimana kata guru-guru itu? Ya, pada banyak yang kaget. Di drop out dari sekolah? Enggak. Enggak. Jadi Soalnya gua mereka swasta. Mereka tetap menerima ya? Iya. Oke. Sangat-sangat. Kalau swasta sih, kalau negeri mungkin pasti bakal dikeluarin. Kalau swasta kan nggak ada bakal mau lu kawin ataupun gimana kan, nggak ada mikir kayak gitu. Yang penting duit jalan kalau swasta kayak gitu kan. Oke. Sungguh sangat menarik ya teman-teman. Jadi itu butuh waktu berapa lama kamu bisa survive untuk jadi Yoyo yang sekarang?
Ya butuh waktu yang cukup panjang juga sih, lika-liku kehidupan yang gua mikirnya nggak jelas sih. Dari yang mana gua pernah nyoba ini, gua pernah nyoba itu, terus gua Berarti semua udah keliling-keliling pernah dicobain, tapi tetap maju, mau tetap berubah ya. tetap pada pendirian awal gua sih. Pendirian awal gua ya, orang lain saja bisa sukses, kenapa gua nggak bisa? Oke. Nih, tadi kita bicara masalah kamu yang umur 9 tahun udah pernah menikah usia dini, usia yang sangat kecil ya, 9 tahun. Lalu pernikahan dengan orang tua terjadi penolakan pastinya. Dengan keluarga, pihak istri juga terjadi penolakan. Dari lingkungan, dari teman-teman pasti ada terjadi penolakan, dijauhkan, ya kan? Karena menganggap diri kamu tidak benar lah, inilah itulah. Selang berapa tahun kamu menikah karena istri kamu yang pertama meninggal, berapa tahun lagi kamu menikah tapi gagal dan akhirnya menemukan insya Allah pasangan sejati ya. Beberapa tahun ini ya? Iya, tahun ini. Menikahnya ya. Dan sudah menikah dan juga sudah memiliki anak. Berapa anaknya sekarang? Satu, alhamdulillah ya. Berarti total anak. Oke, sampai di sini dulu ya video channel YouTube aku. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian suka videonya, tontonin terus ya sampai habis.